Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas perlindungan-Mu sehingga aku dapat menyambut hari yang baru ini, tanggal 17 Februari 2025 ini. Hatiku dipenuhi dengan ucapan syukur, bukan karena hidupku berjalan dengan lancar, tetapi karena kebaikan dan perlindungan-Mu, sehingga aku mampu terus berjalan dan dapat melakukan aktivitas memuji, menyembah, dan merenungi kebenaran firman-Mu. Aku tahu bahwa hari-hari ke depan tidak akan mudah, tapi aku percaya dengan pertolongan dan bimbingan-Mu, aku akan dapat melewati segala tantangan dan rintangan. Aku sangat yakin bahwa semua ada dalam rencana-Mu yang sempurna untuk menuntun hidupku, membentuk hidupku makin baik, makin kudus, makin suci dan mulia di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Pelajaran firman Tuhan kita hari ini dengan judul Pengorbanan Allah. Kita masih tetap berada pada ayat yang sama. Kita 3 minggu berturut-turut, 3 hari berturut-turut, dan sampai hari ini masih mengupas ayat yang sama, Yohanes 3 ayat 16, dengan judul yang berbeda. Hari ini judul Pengorbanan Allah. Yohanes 3 ayat 16. Pengorbanan Allah
untuk umat manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita membaca bahwa karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Pada perenungan ini atau khotbah ini kita akan membahas tentang pengorbanan Allah untuk umat manusia. Oleh karena itu, ada beberapa kebenaran penting yang perlu kita simak dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Kebenaran pertama, latar belakang pengorbanan Allah. Apa yang menyebabkan Allah mengorbankan anaknya yang tunggal? Jawabannya adalah karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Allah menciptakan umat manusia dengan kasih dan perhatian yang tidak bersyarat. Namun, umat manusia telah berdosa dan memisahkan diri dari Allah. Allah tidak ingin umat manusia binasa, sehingga ia mengorbankan anaknya sendiri yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Kebenaran yang kedua, pengorbanan anak Allah. Pengorbanan anak Allah. Siapa anak Allah yang dikorbankan oleh Allah? Anak Allah adalah Yesus Kristus, yang adalah anak tunggal Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia yang hidup di antara umat manusia dan yang mati disalib untuk menebus dosa umat manusia. Pengorbanan Yesus Kristus adalah pengorbanan yang tidak bersyarat, yang tidak memiliki pamrih. Dan yang tidak memiliki batas. Jadi pengorbanan Yesus Kristus adalah pengorbanan yang tak terhingga. Tidak ada limit, tidak ada batas. Kebenaran ketiga, tujuan pengorbanan Allah. Apa tujuan pengorbanan Allah? Tujuan pengorbanan Allah adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Allah ingin umat manusia beroleh hidup yang kekal, yang dipenuhi dengan kasih, damai, dan sukacita. Pengorbanan Allah adalah jalan untuk mencapai tujuan ini, karena dengan pengorbanan anaknya yang tunggal, Allah dapat membebaskan umat manusia dari dosa dan kematian. Kebenaran yang keempat, implikasi pengorbanan Allah. Apa implikasi pengorbanan Allah dalam kehidupan kita umat manusia? Pertama, pengorbanan Allah ditunjukkan bahwa kita memiliki nilai dan harga yang tidak dapat diukur. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, menunjukkan bahwa kita memiliki nilai dan harga yang tidak dapat diukur. Sehingga Allah mengorbankan anaknya sendiri, dirinya sendiri, untuk menyelamatkan Anda dan saya, kita umat manusia. Kedua, pengorbanan Allah menunjukkan bahwa kita memiliki harapan yang tidak bersyarat. Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, menunjukkan bahwa kita memiliki harapan yang tidak bersyarat untuk beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian, kesimpulan dalam Yohanes 3 ayat 16, kita membaca bahwa
Karena begitu karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Marilah kita mengenal pengorbanan Allah yang tidak bersyarat dan menunjukkan kasih itu kepada orang lain, sehingga kita dapat mengalami kasih Allah yang tidak bersyarat. Sikap kritis dan praktis tentang pengorbanan Allah. Berikut beberapa sikap kritis dan praktis tentang pengorbanan Allah. 1. Mengakui pengorbanan Allah. Mengakui bahwa pengorbanan Allah adalah suatu tindakan yang sangat besar dan tidak dapat diukur, yang menunjukkan kasih dan cinta Allah kepada umat manusia. 2. Menghargai pengorbanan Allah. Menghargai pengorbanan Allah. Menghargai pengorbanan Allah dengan hidup yang berbuah, yaitu hidup yang dipenuhi dengan kasih, damai, dan sukacita. 3. Membagikan pengorbanan Allah. Membagikan pengorbanan Allah kepada orang lain sehingga mereka juga dapat mengenal dan menghargai kasih Allah. 4. Menghidupi pengorbanan Allah. Menghidupi pengorbanan Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan kasih dan cinta kepada orang lain dan dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang kelima, mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi diri untuk memahami bagaimana pengorbanan Allah dapat mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat lebih menghargai dan menghidupi pengorbanan Allah. 6. Mengembangkan iman. Mengembangkan iman yang lebih dalam dan kuat sehingga kita dapat lebih mengerti dan menghargai pengorbanan Allah. 7. Mengasihi seperti Allah mengasihi. Mengasihi seperti Allah mengasihi, yaitu dengan kasih yang tidak bersyarat dan tidak memiliki batas. 8. Menghidupi kebenaran. Menghidupi kebenaran yang diajarkan oleh Allah, yaitu kebenaran yang menunjukkan kasih dan cinta Allah kepada umat manusia. 9. Mengembangkan hubungan dengan Allah. Mengembangkan hubungan dengan Allah yang lebih dalam dan kuat sehingga kita dapat lebih mengerti dan menghargai pengorbanan Allah. 10. Menghidupi pengorbanan Allah dalam komunitas. Menghidupi pengorbanan Allah dalam komunitas, yaitu dengan menunjukkan kasih dan cinta kepada yang lain dan dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan sikap kritis dan praktis seperti ini, kita dapat lebih menghargai dan menghidupi pengorbanan Allah dan dapat menunjukkan kasih dan cinta Allah kepada orang lain. Doa tentang pengorbanan Allah. Bapa yang dikasihi, Bapa yang terkasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan hormat. Kami mengingat pengorbananmu yang sangat besar, yaitu pengorbanan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus.
untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kami mengakui bahwa pengorbananmu adalah suatu tindakan yang sangat besar dan tidak dapat diukur, yang menunjukkan kasih dan cintamu kepada kami. Kami menghargai pengorbananmu dengan hidup yang berbuah, yaitu hidup yang dipenuhi dengan kasih, damai, dan sukacita. Tolong kami, Bapa, untuk lebih mengerti dan menghargai pengorbananmu. Berikan kami hati yang lebih dalam dan kuat, sehingga kami dapat lebih mengasihi dan menghormatimu. Berikan juga kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendakmu dan untuk menunjukkan kasih dan cintamu kepada orang lain. Kami berdoa ini dalam nama Yesus Kristus, anakmu yang tunggal, yang telah mati untuk kami dan yang telah bangkit kembali untuk menyelamatkan kami. Hidup yang memberikan kami hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Bapa dalam surga, hari ini Tuhan mengajar kami tentang pengorbanan Allah, pengorbananmu yang luar biasa bagi kami. Engkau rela memberikan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hal itu memungkinkan yang mengingatkan kami bahwa kami ini sangat berharga dan mulia di hadapanmu, sehingga engkau tidak segan-segan untuk mengorbankan anakmu sendiri untuk menyelamatkan kami. Tanda cinta, kasih, sayang, kepedulian, penghargaanmu, penghormatanmu bagi kami, umatmu yang engkau ciptakan dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, tak terukur pengorbananmu, tak ternilai pengorbananmu, lebih bernilai dari segala apa yang kami dapati dalam dunia ini, yang ada dalam dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kepada siapa kan kami harus berharap lagi? Kepada siapa kan kami harus datang? Kepada siapa kan kami harus minta tolong? Hanya kepada Engkau lah, karena Engkau lah penyelamat umatmu, umat manusia dari dosa dan kematian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Ajarkan kami supaya lebih dalam, lebih mengerti tentang pengorbanan Allah untuk umat manusia. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan salah kami. Lindungi kami, suci kuduskan kami, benarkan kami. Berikan kekuatan kepada kami supaya kami hidup benar-benar di dalam kasih dan naungan-Mu. Karena benar kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kalau Engkau saya berkorban bagi kami, berikan anak-Mu. Kami tahu dan percaya segala kebutuhan kami Engkau pasti cukupkan. Segala kebutuhan kami Engkau pasti siapkan. Engkau pasti memberkati kami. Engkau pasti menyembuhkan kami. Engkau pasti menguatkan kami, menyertai kami, memberikan penghiburan kepada kami, memberikan keberhasilan bagi kami. Tolong kami Bapa untuk mengerti hari ini. Tolong mampukan kami yang tidak mampu untuk mengerti ini. Mampukan kami Bapa supaya hidup berkenan dan percaya tetap apapun terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya tentang pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami umat manusia. Kami tidak takut, kami tidak gentar menghadapi tantangan dan problema apapun, karena kami tahu pengorbanan Allah yang sangat luar biasa. Dengan demikian perlindungannya juga senantiasa. Kami tetap percaya. Nah, itulah nubuat tentang kebenaran firman-Mu bagi kami, bahwa pengorbanan-Mu sangat luar biasa bagi kami. Berarti Engkau sanggup menyembuhkan kami, mengampuni kami, menyuci, menguduskan kami, dan memberkati kami. Kami tidak takut menghadapi apapun. Mungkin kata manusia, kami lemah, kami tidak berdaya, kami tidak bisa maju. Tetapi kami tahu di dalam Tuhan, nubuat tentang pengorbanan-Mu bagi kami sangat luar biasa. Dan kami akan dipulihkan, disertai, dibimbing, dilindungi, disembuhkan, diampuni oleh Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Tuhan tolong bangsa ini, berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini, berkati bangsa ini, berkati para pemimpin kami, berkati rakyat yang ada dalam bangsa ini. Biar semua boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil kepada 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kirimlah para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun, terpencil manapun, agar setiap orang dimanapun mereka berada boleh mendengar nama Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan, nama Juru Selamat, nama yang kekal, nama yang benar, nama yang berharga, nama yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mendengar nama Yesus boleh percaya kepada Kristus. Setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang memuji, menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Neraka kosong, neraka yang tinggal tempat iblis, setan, antek-antek, para malaikatnya, pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Tapi kami umat yang percaya semuanya ada di dalam kerajaan sorga, umat pilihan Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian dunia. Biar Tuhan curahkan roh kedamaian bagi dunia, negara-negara, bangsa-bangsa. Tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perperangan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman, tentram, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ciptakan kedamaian, sukacita, biar umatmu percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi keamanan, ketentraman, bangsa-bangsa, semuanya berdamai, semuanya aman, semuanya tentram, semuanya sukacita, semuanya percaya kepada Allah, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, gembala-gembala, pemimpin gereja, para pendeta. Tuhan memberkati mereka, para gembala, gereja-gereja Tuhan, umatmu, Tuhan memberkati dari setiap denominasi apapun, gereja-gereja di kota sampai di pedalaman. Tuhan memberkati, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan suci kuduskan gereja Tuhan, biar umatmu makin bertambah, beribadah ke gereja, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada yang baik, ada yang berkorban bagi kami, ada yang berkorban bagi umat yang percaya, dan ada yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi sekolah skili, sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjil, dimanapun berada. Tuhan berkati sekolah-sekolah Alkitab ini, sekolah-sekolah teologi ini, biar pengajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah teologi semuanya tentang Yesus Kristus, berfokus, berdasarkan basicnya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hal yang lain, bukan tentang politik, bukan tentang kepemimpinan duniawi, bukan tentang psikologi, bukan tentang antropologi, bukan tentang hal-hal yang duniawi, tetapi hal-hal kerajaan surga, yaitu nama Yesus yang diajarkan, nama Yesus yang diberitakan, nama Yesus yang dikumandangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Khususnya hamba berdoa bagi STRM, di mana hamba adalah salah satu dosen tetap di sana. Tuhan memberkati STRM, sistem organisasinya Tuhan memberkati, sistem kurikulumnya Tuhan memberkati, para pemimpinnya, para stafnya Tuhan memberkati, para dosennya, dosen S1, S2, S3 Tuhan memberkati, para mahasiswanya, mahasiswa S1, S2, S3 Tuhan memberkati. Semua yang terkait, terlibat dalam STRM, semuanya diberkati oleh Tuhan. STRM makin jaya, STRM dipulihkan, diberkati oleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap alumni yang keluar, yang telah belajar dari STRM, menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi garam dan terang
membawa salam bagi dunia ini, mempengaruhi dunia ini. Mereka menjadi pemimpin yang handal, mempengaruhi dunia ini untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap alumni STTRM menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Akhirnya hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Kiranya Tuhan tolong jika mereka dalam konflik keluarga, mungkin di ujung perceraian, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan keluarga Kristen, persatukan kembali suami istri, orang tua dan anak-anak, persatukan, biar semuanya bergandeng tangan untuk beribadah, memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan, dan menjadi saksi dimanapun mereka berada, lewat lingkungan mereka, lewat pekerjaan mereka, lewat dimanapun mereka berada, kehidupan mereka menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam, menjadi berkat bagi dunia. Orang melihat keluarga-keluarga Kristen dan mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya hamba berdoa bagi rekan-rekan mereka yang sakit, dimanapun mereka berada. Mereka mendengarkan siaran program ini, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan penyakit apapun yang mereka alami, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh mereka, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit tumor, penyakit kanker, penyakit di paru-paru, penyakit di jantung, penyakit di lambung, di usus, penyakit di pankreas, penyakit di saluran kemih, penyakit di otot, di kaki, di saraf, semua penyakit apapun, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit stroke, penyakit apapun, penyakit ginjal, batu empedu, penyakit apapun, di prostat, penyakit di pankreas, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan, hai segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, tempatmu bukan dalam tubuh kami umat yang percaya, tempatmu di luar sana. Kami perintahkan engkau keluar, kami usir engkau keluar, kami hancurkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya, umatmu yang mendengar siaran program ini, yang percaya telah disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati umatmu, Tuhan suci kuduskan umatmu, ampuni segala dosa dan salah mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap apapun yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Haleluya. Pengorbananmu sangat luar biasa Tuhan. Engkau pasti menyembuhkan kami. Engkau pasti memulihkan kami. Engkau sudah mengampuni segala dosa dan salah kami. Engkau pasti memberkati kami. Kami dipulihkan. Kami sehat. Kami sehat walafiat. Kami dapat melakukan aktivitas dengan leluasa. Kami bisa berdiri, berjalan, karena Tuhan telah mengorbankan dirimu bagi kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa yang berkorban bagi kami. Engkau pasti sanggup memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi umatmu yang mendengarkan siaran program ini. Kami butuh kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya untuk melakukan hal yang baik. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, atas usaha, toko dagangan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, studi kita, pelayanan kita, semua diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, jika berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Hidup kami diberkati oleh Tuhan, keluarga kami diberkati oleh Tuhan, tindakan-tindakan pribadi kami diberkati oleh Tuhan. Kami melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Kami terima berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Yesus Kristus, Tuhan bagi kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.